Pernahkah kamu mendengar sebuah kalimat sederhana yang mengubah hidupmu sepenuhnya? Arif sedang mengantri di kasir Superindo ketika seorang ibu tunggal dengan anak kecil di gendongannya mengucapkan kata-kata yang akan membekas selamanya. Saya janji akan membayar kalau sudah bisa. Apa yang terjadi setelah momen itu tidak hanya mengubah takdirnya, tapi juga takdir sebuah keluarga. Jika kamu ingin tahu bagaimana sebuah kebaikan sederhana bisa mengubah segalanya, tetaplah sampai akhir dan temukan kisah luar biasa ini. Arif berjalan menyusuri lorong-lorong Superindo dengan nostalgia yang selalu menemaninya setiap kali mengunjungi tempat itu. Supermarket di utara Surabaya itu adalah tempat yang sama yang dulu sering dikunjungi ibunya ketika ia masih kecil. Saat tangan mungilnya masih digenggam erat dan ia diizinkan memilih es krim jika berperilaku baik. Sekarang, di usianya yang 38 tahun, ia sesekali kembali hanya untuk merasakan koneksi dengan masa lalu, dengan hari-hari ketika segalanya lebih sederhana. Sore itu turun lembut di atas kota, dan Arif hanya membawa sekotak susu kotak dan beberapa buah di tangannya. Ia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah besar dan sunyi, di mana gema langkahnya bergaung di ruangan-ruangan kosong. Tapi hari itu, saat ia mengantri di kasir, rutinitasnya akan pecah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di depannya, seorang wanita muda menggendong anak kecil di pinggul kirinya sementara tangan kanannya mengosongkan koin-koin terakhir dari tasnya ke atas meja kasir. Arif memperhatikan jari-jarinya yang gemetar, gerakan gugup saat ia menghitung berulang kali kepingan logam yang sedikit itu. Kasir menunggu dengan sabar, tapi ada antrean pelanggan di belakang yang mulai berbisik tidak sabar. Anak itu, yang tidak lebih dari 3 tahun, menatap dengan mata besar ke arah permen yang tergantung di dekat kasir, tapi tidak meminta apa-apa, hanya mengamati. Arif menangkap detail itu. Si kecil sudah tahu bahwa ia tidak boleh meminta. Wanita itu mengangkat pandangannya ke kasir dan suaranya keluar tegas meskipun rasa malu yang coba ia sembunyikan. Kurang berapa lagi? Tanyanya dengan secercah harapan. Kasir memeriksa totalnya dan menjawab dengan lembut. Kurang Rp50.000 lagi, Bu. Wajah wanita itu mengkerut sedetik, seolah sesuatu di dalam dirinya pecah dalam diam. Ia mengambil sebungkus tempe dan sekantong beras, mengembalikannya dengan hati-hati. Yang ini tidak jadi, gumamnya pelan, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Kemudian ia menarik napas dalam, menatap kasir langsung ke matanya dan berkata dengan martabat yang menembus dada Arif seperti kilat. Saya janji akan membayar kalau sudah bisa. Itu bukan permohonan, bukan alasan. Itu adalah pernyataan niat. Sebuah janji yang dibuat dengan bobot seseorang yang masih percaya pada kata-katanya, meskipun dunia telah memukulnya ribuan kali. Arif merasakan sesuatu bergerak di dalam dirinya, sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Tanpa berpikir 2 kali, ia melangkah maju dan meletakkan tangannya di atas meja kasir. Saya bayar semuanya, katanya dengan tenang, mengeluarkan dompetnya. Wanita itu berbalik ke arahnya dengan terkejut, matanya terbuka lebar. Tidak, Pak. Saya tidak bisa menerima, ia mulai berkata, tapi Arif sudah menyerahkan uangnya ke kasir. Sudah dibayar, jawabnya dengan senyum tenang, tanpa drama atau gestur berlebihan, hanya tindakan sederhana, dari manusia ke manusia. Wanita itu terdiam sejenak, memeluk si kecil Rizky lebih erat, yang menatap orang asing itu dengan penasaran. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, bisiknya dengan suara pecah oleh emosi yang coba ia tahan. Arif menggelengkan kepalanya. Tidak perlu berterima kasih. Jaga baik-baik anak ibu, katanya sambil menunjuk anak yang sekarang tersenyum malu-malu. Keduanya keluar dari supermarket hampir bersamaan, dan Arif mengira itu akan menjadi akhir dari cerita. Sebuah kebaikan kecil yang akan hilang tertiup angin sore. Tapi takdir punya rencana lain. Di parkir, saat Arif berjalan menuju mobilnya, ia mendengar suara di belakangnya. Pak, tunggu, tolong. Itu dia, menggendong anak dan tas belanjaan dengan susah payah, hampir tersandung langkahnya sendiri. Arif berhenti dan berbalik. Wanita itu sampai kepadanya dengan napas sedikit terengah, pipinya memerah karena berlari dan rasa malu. Maaf mengganggu lagi, katanya dengan napas terputus-putus. Saya tidak punya uang untuk angkot pulang ke rumah. Matanya berkilau dengan air mata yang ia tolak untuk jatuh, karena masih tersisa sedikit harga diri. Arif mengamatinya dalam diam sedetik, melihat bukan hanya wanita dalam kesulitan, tapi seseorang yang berjuang sekuat tenaga untuk tetap tegak. Anak itu menatapnya dengan mata besar dan percaya, seolah tahu bahwa pria ini bisa membantu mereka. Dan Arif memahami bahwa sore itu ditakdirkan untuk mengubah hidupnya selamanya. Naik, saya antar,
kata Arif membuka pintu belakang Toyota Fortuner Silvernya. Wanita itu ragu hanya sedetik sebelum menerima, seolah sedang menghitung apakah ia bisa mempercayai orang asing yang baru saja menunjukkan kebaikan lebih dari yang ia terima selama berbulan-bulan. Ia naik dengan hati-hati, memposisikan si kecil Rizky di pelukannya dan meletakkan tas belanjaan di sampingnya. Arif menyalakan mesin dan menunggu ia menunjukkan arahnya. Saya tinggal di Tambak Wedi, dekat Pasar Pabean, gumamnya dengan pandangan tertunduk, seolah malu mengakui bahwa ia tinggal di salah satu kawasan paling sederhana di Surabaya. Ia mengangguk tanpa berkomentar, menjalankan mobil. Keheningan memenuhi kendaraan selama menit-menit pertama, hanya terpecah oleh dengung halus mesin dan sesekali gumaman anak. Arif menatap jalan sementara dia menatap keluar jendela. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Arif yang memecah keheningan. Siapa nama anak ibu? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus, meliriknya dari kaca spion. Ia mengangkat pandangannya terkejut dengan pertanyaan itu. Rizky, jawabnya dengan senyum kecil tapi tulus, mengelus kepala anak itu. Baru 3 tahun. Arif tersenyum. Anak yang sangat tenang. Dia berperilaku baik di supermarket. Ia mengangguk dengan kilau kebanggaan keibuan di matanya. Ya, dia sangat baik. Kadang terlalu baik untuk usianya. Ada sesuatu dalam cara ia mengatakannya yang membuat Arif merasakan beban tersembunyi di balik kata-kata itu. Anak itu bermain dengan mobil-mobilan plastik usang yang ia keluarkan dari saku ibunya, tidak menyadari percakapan orang dewasa. Kalau bapak punya anak, tanyanya dengan malu-malu, mencoba menjaga percakapan. Pertanyaan itu menghantam Arif seperti pukulan tak terlihat di perut, tapi ia menjaga ketenangannya. Tidak, jawabnya singkat tanpa memberikan detail lebih. Ia menangkap nada itu dan tidak memaksa. Perjalanan berlanjut melewati jalan-jalan Surabaya yang semakin sempit dan sederhana. Rumah-rumah besar dan jalan-jalan lebar berganti dengan bangunan yang lebih sederhana, fasad yang pudar warnanya dan jalan-jalan penuh kehidupan rakyat. Arif memperhatikan bagaimana ia semakin gugup, meremas tangannya di pangkuannya. Apakah ibu baik-baik saja? Tanyanya dengan lembut. Ia menarik napas dalam, seolah sedang mengambil keputusan sulit. Pak, saya perlu menjelaskan sesuatu. Ia memulai dengan suara gemetar. Saya tidak ingin Bapak mengira saya orang yang suka memanfaatkan atau tidak bertanggung jawab. Arif menatapnya melalui kaca spion dengan perhatian penuh. Saya tidak berpikir begitu. Ia meyakinkan dengan tegas. Ia menelan ludah dan melanjutkan. Uang yang saya punya itu seluruh gaji saya minggu ini. Saya bekerja membersihkan rumah dan pagi ini saya menerima bayaran saya. Kata-kata sekarang mengalir lebih lancar, seolah ia perlu mengakui semuanya. Tapi semalam Rizky mulai demam tinggi dan dini hari tadi saya harus membawanya ke puskesmas. Dokter bilang dia kena infeksi tenggorokan. Lanjutnya, kini dengan air mata mengalir bebas di pipinya. Biaya periksa dan obat hampir menghabiskan semua yang saya punya. Hanya tersisa cukup untuk membeli sedikit makanan, tapi bahkan itu tidak cukup. Suaranya pecah di kalimat terakhir. Arif merasakan dadanya sesak dengan setiap kata yang ia dengar. Dia, yang telah hidup bertahun-tahun dikelilingi kemewahan dan kenyamanan, tidak pernah harus menghadapi kecemasan memilih antara kesehatan anak dan makanan seminggu. Dan ayah anak ini, ia memberanikan diri bertanya, meski takut akan jawabannya. Ia mengeluarkan tawa pahit. Pergi waktu tahu saya hamil. Dia bilang tidak siap jadi ayah dan saya harus mengurus sendiri. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan sementara Rizky, menyadari tangisan ibunya, menyentuh pipinya dengan kelembutan anak-anak. Jangan nangis, Mama, kata si kecil dengan suara manisnya. Kata-kata sederhana itu menembus hati Arif. Mereka akhirnya tiba di sebuah jalan sempit di mana rumah-rumah berdesakan satu sama lain dengan fasad sederhana tapi bermartabat. Di sini, ia menunjuk sebuah bangunan beton kecil yang dicat biru pudar. Arif menghentikan mobil. Ia turun dengan hati-hati, menggendong anak dan tas belanjaan. Sebelum menutup pintu, ia berbalik ke arahnya dengan tekad di mata yang berkaca-kaca. Pak, boleh saya minta nomor telepon Bapak? Pintanya dengan suara tegas. Arif menatapnya terkejut. Begitu saya terima gaji berikutnya, saya bersumpah akan mengembalikan sampai rupiah terakhir. Ia meyakinkan dengan keyakinan yang tidak menerima keraguan. Ia mengeluarkan kartu nama dari dompetnya dan memberikannya. Tidak perlu, katanya dengan lembut, tapi ia sudah menyimpan kartu itu seolah itu harta karun. Bagi saya ini perlu, jawabnya, menatapnya langsung ke mata. Nama saya Dewi dan saya selalu menepati janji.
Setelah berkata demikian, ia berbalik dan masuk rumahnya dengan Rizky di gendongan. Arif tetap duduk di mobilnya mengamati pintu biru itu menutup, dan pada saat itu ia tahu bahwa Dewi telah meninggalkan bekas di jiwanya yang tidak akan bisa ia hapus. Arif tiba di rumahnya ketika matahari sudah sepenuhnya tenggelam di balik pegunungan yang mengelilingi Surabaya. Kediaman besar di Pakuwon City menyambutnya dengan keheningan yang sama seperti biasa, kekosongan yang sudah ia biasa isi dengan pekerjaan dan rutinitas tanpa makna. Ia meletakkan kunci di atas meja marmer di pintu masuk dan berjalan langsung ke dapur, di mana ia menyiapkan kopi yang mungkin tidak akan ia habiskan. Tapi malam ini berbeda. Malam ini ia tidak bisa berhenti memikirkan mata Dewi. Cara ia mengucapkan janjinya dengan begitu bermartabat, tangan-tangan kecil Rizky menyentuh pipi ibunya untuk menghiburnya. Ia mencoba menyalakan televisi, memeriksa email kerja, melakukan apa saja yang bisa mengalihkan pikirannya. Tidak ada yang berhasil. Gambaran ibu tunggal yang berjuang untuk bertahan hidup itu telah terukir dalam ingatannya seperti foto yang tidak bisa ia hapus. Ia duduk di sofa besar di ruang tamu dan menghembuskan napas dalam. Mengapa wanita itu begitu mempengaruhinya? Arif telah membantu banyak orang sepanjang hidupnya. Ia telah menyumbang uang ke Yayasan Amal. Ia telah memberikan tip yang murah hati. Ia telah berbuat baik ketika situasi membutuhkan. Tapi ini berbeda. Ada sesuatu pada Dewi yang membangunkan emosi dalam dirinya yang ia pikir sudah mati dan terkubur bertahun-tahun lalu. Mungkin itu kekuatannya yang tersamar sebagai kerapuhan, atau mungkin cara ia mencintai anaknya dengan pengabdian yang tidak pernah ia alami. Ia bangkit dari sofa dan berjalan ke jendela yang menghadap ke taman belakang, di mana lampu otomatis menerangi ruang hijau yang terawat sempurna yang tidak pernah ada yang gunakan. Ia kemudian teringat kata-kata Rizky. "Jangan nangis, Mama." Suara anak kecil itu menghibur ibunya telah menembus sesuatu di dalam dirinya. Arif menutup matanya dan tanpa disadari, hantu-hantu masa lalunya mulai muncul dari sudut-sudut gelap ingatannya. Ia tahu persis mengapa Dewi begitu mengharukan hatinya. 7 tahun yang lalu, Arif pernah menikah dengan Ratna, seorang wanita cantik dan ambisius yang ia temui di sebuah seminar bisnis. Pacaran mereka cepat, intens, penuh janji dan rencana masa depan. Mereka menikah dalam resepsi pernikahan yang elegan di pusat Surabaya, dikelilingi teman dan keluarga yang merayakan apa yang tampak seperti cinta yang ditakdirkan untuk bertahan selamanya. Selama 2 tahun pertama pernikahan, segalanya tampak sempurna. Mereka hidup berkecukupan, sering bepergian, menikmati kehidupan yang bisa ditawarkan uang Arif. Tapi kemudian tiba saatnya Ratna mulai berbicara tentang memiliki anak. "Aku ingin jadi ibu," katanya sering. Menatap dengan lembut bayi-bayi yang mereka lihat di restoran atau di taman. Arif juga menginginkannya. Ia selalu membayangkan suatu hari akan memiliki keluarga, anak-anak yang akan memenuhi rumah besar itu dengan tawa dan kehidupan. Tapi bulan-bulan berlalu dan kehamilan tidak pernah datang. Setelah setahun mencoba, mereka memutuskan untuk melakukan pemeriksaan medis untuk memahami apa yang terjadi. Hari ketika ia menerima hasilnya adalah hari yang mengubah hidupnya selamanya. Arif mengingat setiap detail sore itu seolah baru terjadi kemarin. Ia duduk di ruang dokter dengan Ratna di sampingnya, berharap mendengar bahwa semuanya baik-baik saja dan hanya masalah waktu. Tapi dokter membuka map dengan hasil tesnya dan mengucapkan kata-kata yang akan menghancurkan dunianya. "Arif, hasil tes menunjukkan bahwa Anda memiliki azoospermia. Ini adalah kondisi di mana tidak ada produksi sperma. Saya khawatir Anda tidak akan bisa memiliki anak kandung." Keheningan yang mengikuti sangat memekakan. Arif merasakan lantai menghilang di bawah kakinya. Ia menatap Ratna mencari penghiburan di matanya, kata-kata dukungan atau cinta tanpa syarat, tapi apa yang ia lihat justru lebih menghancurkannya. Ada kekecewaan di tatapannya, kedinginan tiba-tiba yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada pilihan lain, dokter melanjutkan dengan nada penuh pengertian. Adopsi, inseminasi donor, perawatan alternatif. Tapi Arif hampir tidak mendengarkan. Ia hanya bisa melihat ekspresi istrinya yang tidak lagi menatapnya dengan cara yang sama. Bulan-bulan berikutnya adalah mimpi buruk yang lambat dan menyakitkan. Ratna menjauh secara emosional, mengubah pernikahan mereka menjadi hidup bersama yang dingin dan tanpa makna. Mereka berhenti tidur bersama, berhenti membicarakan hal-hal penting, berhenti menjadi pasangan yang pernah mereka jadi. Arif mencoba menyelamatkan hubungan, mengusulkan adopsi, menyarankan perawatan, memohon agar ia tidak meninggalkannya. Tapi suatu malam, saat mereka makan malam dalam diam,
Ratna meletakkan sendok garpunya di atas meja dan mengucapkan kata-kata yang akan membekas selamanya. Aku tidak bisa melanjutkan ini, Arif. Aku ingin menjadi ibu sungguhan, memiliki anak kandung sendiri. Aku tidak bisa hidup seumur hidupku tanpa mengalami itu. Ia pergi 3 hari kemudian, membawa barang-barangnya dan hanya meninggalkan surat cerai di atas meja makan. Arif tinggal sendirian di rumah besar. Itu, merasa bahwa ia tidak hanya kehilangan istrinya, tapi juga kemungkinan untuk suatu hari memiliki keluarga. Ia menutup hatinya sejak saat itu, yakin bahwa tidak ada wanita yang akan mencintainya, mengetahui bahwa ia tidak bisa memberinya anak. Sampai sore itu, Dewi dan Rizky menunjukkan kepadanya bahwa mungkin cinta tidak ada hubungannya dengan darah, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih dalam. Minggu-minggu berlalu lambat dan cepat pada saat yang sama. Arif mencoba melanjutkan rutinitasnya yang biasa, rapat bisnis, mengawasi investasi propertinya, makan sendirian di restoran mahal di mana pelayanannya sempurna tapi tidak ada teman. Namun, sebanyak apapun ia mencoba berkonsentrasi pada pekerjaannya, gambaran Dewi muncul di saat-saat paling tidak terduga. Ketika ia menandatangani kontrak, ia teringat tangan-tangannya yang gemetar menghitung koin. Ketika ia berkendara melewati jalan-jalan Surabaya, ia tanpa sadar mencari mobil yang mirip dengan yang ia gunakan untuk mengantarnya pulang. Ia menyimpan kartu nama yang ia berikan di dompetnya dan lebih dari sekali mengeluarkannya hanya untuk memastikan bahwa pertemuan itu nyata dan bukan mimpi aneh. Rekan-rekannya memperhatikan ketidakfokusannya selama rapat. "Kamu baik-baik saja, Arif?" tanya temannya Budi saat makan siang bisnis. "Akhir-akhir ini kamu seperti melamun." Ia hanya tersenyum dan mengalihkan topik. Karena, bagaimana menjelaskan bahwa seorang wanita yang ia temui selama 5 menit telah mengguncang seluruh dunia batinnya? Itu adalah hari Rabu sore ketika ponselnya berdering dengan nomor tidak dikenal. Arif sedang di kantornya meninjau rencana pengembangan properti baru ketika ia melihat layar menyala. Ia ragu sedetik sebelum menjawab, berpikir mungkin itu penjual yang memaksa atau telepon salah sambung. Tapi sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk menjawab. "Halo," katanya dengan nada profesional. Dari ujung telepon ia mendengar suara wanita, gugup tapi bertekad. "Pak Arif, ini Dewi. Kita bertemu 3 minggu lalu di supermarket." Jantung Arif melompat di dadanya. Ia langsung menegakkan tubuh di kursinya, menjatuhkan denah di atas meja. "Dewi, tentu saya ingat," jawabnya mencoba terdengar tenang, meskipun denyut nadinya telah berdetak kencang. "Bagaimana kabar ibu? Bagaimana kabar Rizky?" Ada jeda kecil sebelum ia menjawab. "Kami baik-baik saja. Alhamdulillah. Rizky sudah sembuh total dari infeksinya." Arif merasakan kelegaan yang tulus mendengar itu. "Syukurlah," katanya dengan tulus. "Pak Arif, saya menelepon karena sudah terima gaji minggu ini," lanjut Dewi dengan suara yang lebih tegas. "Saya sudah kumpulkan uang yang Bapak keluarkan di supermarket dan ingin mengembalikannya." Arif menutup matanya sejenak, sekali lagi terharu oleh integritas wanita ini. "Dewi, sungguh tidak perlu," ia mulai berkata, tapi ia menyela dengan lembut. "Bagi saya ini perlu, Pak. Saya sudah berjanji dan janji harus ditepati. Begitu almarhum ibu saya mengajarkan." Ada kebanggaan dalam suaranya yang sangat Arif hormati. Ia memahami bahwa memaksa agar ia tidak membayar akan merampas martabat yang ia pertahankan dengan begitu kuat. "Baiklah," ia akhirnya menerima. "Di mana ibu ingin kita bertemu?" Dewi tampak lega bahwa ia setuju. "Bapak tahu warung kopi Butini dekat Pasar Pabean?" tanyanya dengan malu-malu. "Tempatnya sederhana, tapi kopi tubruknya enak sekali dan dekat dari rumah saya." Arif tersenyum. "Bagus. Bagaimana kalau besok jam 4 sore? Saya akan ada di sana," ia mengkonfirmasi. "Terima kasih sudah mengerti, Pak Arif." Mereka menutup telepon, dan Arif tetap menatap ponselnya dengan senyum yang tidak bisa ia tahan. Keesokan harinya, Arif tiba di warung kopi Butini 15 menit sebelum waktu yang disepakati. Tempat itu persis seperti yang Dewi gambarkan. Sederhana, bersih, dengan meja kayu yang aus oleh waktu dan suasana hangat lingkungan. Aroma kopi yang baru diseduh memenuhi udara bercampur dengan bau roti manis yang beristirahat di etalase di samping konter. Arif memesan kopi tubruk dan duduk di meja dekat jendela, dari mana ia bisa melihat jalan. Ia mengamati orang-orang berlalu lalang, pedagang kaki lima, anak-anak pulang sekolah, wanita-wanita membawa tas belanjaan dari pasar. Itu adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunianya.
Tapi entah mengapa ia merasa lebih hidup di sini daripada di restoran mewah manapun di pusat kota. 5 menit lewat dari jam 4 ketika ia melihat Dewi mendekat dari trotoar. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru tua, rambutnya diikat ekor kuda dan di wajahnya ada ekspresi tekad bercampur gugup. Arif berdiri ketika ia masuk ke warung. Pandangan mereka bertemu dan keduanya tersenyum dengan campuran kegembiraan dan rasa malu yang mengejutkan Arif. Tepat waktu, katanya menunjuk kursi di depannya. Tepat waktu itu menghormati orang lain. Jawabnya, duduk dengan hati-hati. Dewi mengeluarkan amplop putih yang tertutup rapi dari tasnya dan meletakkannya di atas meja. Ini semua uangnya, Pak Arif. Saya hitung 3 kali untuk memastikan tidak ada yang kurang. Tangannya sedikit gemetar saat mendorong amplop ke arahnya. Arif mengambilnya, tapi tidak membukanya. Ia hanya menyimpannya di saku dalam jasnya. Saya tahu ibu akan menepati janji, katanya menatapnya langsung ke mata. Tapi bukan karena saya butuh uangnya, melainkan karena saya bisa melihat ibu orang seperti apa. Dewi menundukkan pandangannya, pipinya sedikit memerah. Ini hanya yang benar, gumamnya. Arif memesan 2 kopi tubruk dan sepiring roti manis untuk dibagi. Selama 1 jam berikutnya, mereka berbincang seolah mereka teman lama yang bertemu kembali setelah sekian lama. Dewi bercerita tentang pekerjaannya membersihkan rumah, tentang bagaimana Rizky akan mulai TK tahun depan, tentang impiannya suatu hari bisa menyewa tempat yang lebih baik untuk tinggal. Arif mendengarkannya dengan terpesona, bukan karena cerita-cerita yang luar biasa, tapi karena keindahan yang ada dalam kesederhanaan hidupnya. Dan saat ia melihatnya tersenyum ketika berbicara tentang anaknya, ia memahami sesuatu yang memenuhinya dengan harapan dan ketakutan pada saat yang sama. Ini bukan hanya pertemuan untuk mengembalikan uang. Ini adalah awal dari sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Setelah pertemuan di warung kopi Butini itu, Arif menemukan alasan sempurna untuk bertemu Dewi lagi. Ia mengirim pesan teks 2 hari kemudian, menanyakan apakah ia ingin membawa Rizky ke kebun bibit Wonorejo hari Minggu berikutnya. Sudah lama tidak ke sana, tulisnya mencoba terdengar kasual, dan saya pikir mungkin anak itu akan senang melihat taman dan permainan. Dewi membutuhkan hampir 1 jam untuk membalas, dan Arif memeriksa ponselnya setiap 5 menit dengan kecemasan yang tidak ia rasakan sejak masa remaja. Akhirnya jawabannya datang. Rizky pasti senang sekali. Dia belum pernah ke taman itu. Terima kasih atas undangannya. Pesan sederhana itu memenuhi Arif dengan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan. Hari Minggu tiba dengan langit cerah dan matahari terang khas Surabaya. Arif menjemput Dewi dan Rizky di rumahnya, dan si kecil tidak bisa menahan kegembiraannya saat naik ke mobil. Kita ke taman, kita ke taman. Ia mengulang sambil melompat-lompat kecil di kursi belakang. Dewi menegurnya dengan lembut memintanya untuk berperilaku baik, tapi Arif hanya tertawa. Sudah lama sekali ia tidak mendengar tawa anak-anak di mobilnya. Kebun bibit Wonorejo penuh dengan keluarga yang menikmati hari Minggu. Anak-anak berlarian di antara pepohonan, pasangan berjalan bergandengan tangan, penjual balon dan arum manis memenuhi udara dengan warna dan kemanisan. Arif membeli es krim untuk mereka bertiga dan mereka berjalan menyusuri jalur, setapak sementara Rizky menunjuk segala sesuatu dengan takjub. Lihat, Mama, ada anjing. Lihat, ada bebek di danau. Setiap penemuan kecil anak itu dirayakan seolah itu adalah hal paling menakjubkan di dunia. Arif mengamati Dewi berinteraksi dengan anaknya, cara ia membungkuk ke ketinggiannya untuk menjelaskan hal-hal, bagaimana ia memeluknya ketika Rizky berlari ke arahnya dengan gembira. Ada keindahan dalam kesederhanaan itu yang tidak bisa dibeli oleh semua kemewahan dunia. Setelah beberapa saat, mereka menemukan area bermain di mana Rizky langsung berlari ke ayunan. Dorong aku, teriaknya bersemangat. Arif mendekat dan mulai mendorongnya dengan lembut, mendengarkan gelak tawa si kecil yang bergema seperti musik di telinganya. Dewi mengamati mereka dari bangku terdekat dengan senyum yang menerangi seluruh wajahnya. Ketika Rizky lelah dari ayunan, ia berlari ke area pasir kecil di mana anak-anak lain membangun istana. Arif dan Dewi duduk bersama di bangku, mengawasinya bermain. Saya belum pernah melihatnya sebahagia ini, aku Dewi dengan suara lembut. Biasanya kami hanya bermain di halaman rumah atau di jalan, tapi saya tidak pernah punya waktu atau uang untuk membawanya ke tempat seperti ini. Arif merasakan tusukan di dadanya. Kalau begitu sekarang kita bisa lebih sering ke sini. Ia menyarankan dengan hati-hati, tidak ingin menekannya. Ia menatapnya dengan mata gelap yang penuh rasa terima kasih dan sesuatu yang lain yang Arif belum berani menafsirkan. Saya tidak ingin menyalahgunakan kebaikan Arif,
Katanya menggunakan namanya untuk pertama kali tanpa kata Pak di depannya. Ia tersenyum menyadarinya. Bukan penyalahgunaan. Sejujurnya saya juga menikmatinya. Dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Arif merasa benar-benar bahagia. Bukan kebahagiaan dangkal yang datang dari kesuksesan atau uang, tapi sesuatu yang dalam dan nyata yang mengisi kekosongan yang bahkan ia tidak tahu ia miliki. Dewi membalas senyumnya dan tangan mereka beristirahat di atas bangku, hampir bersentuhan. Hari Minggu di taman menjadi tradisi. Setelah kebun bibit Wonorejo, Arif membawa mereka ke kebun binatang Surabaya, di mana Rizky terpesona melihat jerapah dan gajah dari dekat. Lain kali mereka pergi ke Museum House of Sampurna, di mana si kecil berlari terpesona di antara pameran interaktif. Tapi bukan hanya jalan-jalan di akhir pekan. Arif mulai muncul di warung kopi Butini selama hari kerja, tepat pada jam Dewi menyelesaikan pekerjaannya. Mereka minum kopi bersama sementara Rizky mengerjakan tugas TK-nya di meja terdekat, menggambar dengan krayon yang Arif hadiahkan untuknya. Percakapan mengalir dengan kealamiahan yang semakin besar. Dewi bercerita tentang keluarga-keluarga tempat ia bekerja, beberapa yang ramah dan yang lain tidak begitu. Arif berbicara tentang pekerjaannya, tapi menghindari menyebutkan besarnya kekayaannya, takut itu akan mengubah cara Dewi memandangnya. Ia ingin ia mengenalnya karena siapa dirinya, bukan karena apa yang ia miliki. Dan perlahan, tanpa ada yang secara eksplisit menyebutkannya, mereka menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar persahabatan. Suatu sore, saat mereka berjalan di Taman Bungkul setelah membeli pisang goreng untuk Rizky, anak itu melepaskan tangan ibunya dan menggenggam tangan Arif dengan sangat alami. "Gendong dong." Kaki Rizky sakit. Pintanya dengan kepercayaan yang hanya dimiliki anak-anak. Arif mengangkatnya tanpa ragu, merasakan berat kecil dan hangat anak itu di dadanya. Rizky meletakkan kepalanya di bahu Arif dan menghela napas puas. Wanginya enak kayak kakek Rizky, gumam si kecil dengan mata yang sudah setengah tertutup mengantuk. Dewi menatap mereka dengan mata berkilau menahan air mata. Rizky tidak pernah kenal kakeknya. Ia menjelaskan dengan suara pecah. "Ayah saya meninggal sebelum dia lahir." Arif merasakan sesuatu pecah dan membangun kembali di dalam dadanya pada saat yang sama. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa ia tidak akan pernah punya kesempatan merasakan bagaimana rasanya menggendong anak yang mempercayainya, yang mencarinya untuk merasa aman. Dan sekarang, dengan Rizky tertidur di pelukannya dan Dewi berjalan di sisinya, Arif memahami sesuatu yang mendasar. Mungkin takdir tidak merampas kemungkinannya menjadi ayah, hanya menunjukkan jalan yang berbeda untuk melakukannya. Kalau kamu suka, jangan lupa like video ini dan komentari cinta selalu menang. Jam 2 malam ketika telepon Arif berdering, menariknya dari tidur lelap. Ia berkedip bingung dalam kegelapan kamarnya mencoba mengenali keadaan. Ponsel terus bergetar dengan keras di atas meja malam. Ia mengambil perangkat itu dan melihat nama Dewi di layar. Jantungnya langsung berdetak kencang karena ia tahu tidak ada yang menelepon pada jam itu dengan kabar baik. "Dewi, ada apa?" Jawabnya dengan suara khawatir. Sudah duduk di tempat tidur. Dari ujung telepon ia mendengar isakan terputus-putus. Napas tersengal seseorang dalam krisis penuh. "Arif, maaf menelepon selarut ini Rizky. Saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus bagaimana." Kata-kata keluar di antara tangisan putus asa. Arif langsung berdiri, mencari pakaiannya dengan satu tangan sambil memegang telepon dengan tangan lainnya. "Tenang, Dewi. Tarik napas dalam dan ceritakan apa yang terjadi." Ia mendengar bagaimana ia mencoba mengendalikan diri, menelan udara dengan susah payah. Dia demam tinggi sekali, Arif. Batuknya parah dan susah bernapas. "Saya takut sekali." Suaranya pecah sepenuhnya di kalimat terakhir. "Kalian di mana?" tanya Arif. Sudah berpakaian lengkap dan mencari kunci mobilnya. "Di rumah, tapi kayaknya saya harus bawa dia ke rumah sakit." "Jangan bergerak dari sana. Saya ke sana sekarang dan saya antar," perintah Arif dengan tegas sambil berlari ke pintu. Tapi Arif, jauh sekali dan sudah sangat malam. Dewi mencoba memprotes dengan lemah. "Tidak masalah, saya sampai dalam 20 menit. Ia memotong, sudah keluar dari rumahnya. Arif mengemudi melewati jalan-jalan kosong Surabaya seperti belum pernah ia lakukan sebelumnya. Jalan-jalan terang di pusat kota berganti dengan jalan-jalan yang lebih gelap di Tambak Wedi. Pikirannya bekerja 1000 per jam. Membayangkan skenario, mengingat rumah sakit terdekat, menghitung waktu. Ia tiba di rumah Dewi dalam 18 menit, mengetuk pintu dengan urgensi.
Ia langsung membuka dengan Rizky di pelukannya terbungkus selimut. Anak itu pucat, berkeringat, dengan mata berkaca-kaca dan napas terputus-putus. "Ayo pergi," kata Arif tanpa membuang waktu, membimbing mereka dengan cepat ke mobilnya. Dewi naik di belakang dengan Rizky meringkuk di dadanya, menggumamkan kata-kata penghiburan yang hampir tidak didengar si kecil. "Tenang, sayang, kita sudah mau ke rumah sakit. Semuanya akan baik-baik saja." Tapi suaranya gemetar ketakutan. Arif melaju ke RSUD Dr. Soetomo yang terdekat dengan UGD anak. Perjalanan itu adalah keabadian yang terkompresi dalam 15 menit. Arif terus-menerus melirik ke kaca spion, melihat Dewi memeluk anaknya, sementara air mata dia mengalir di pipinya. "Tahan, jagoan," kata Arif mencoba terdengar tenang. "Kita hampir sampai." Rizky batuk dengan suara serak dan dalam yang menembus jiwa. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah sakit, Arif menghentikan mobil langsung di pintu masuk UGD, tidak peduli apakah dilarang parkir di sana. Ia turun dengan cepat dan membuka pintu belakang, membantu Dewi keluar dengan anak itu. Mereka masuk hampir berlari ke ruang gawat darurat, di mana lampu neon bersinar dengan intensitas menyilaukan. "Saya butuh bantuan. Ini anak kecil. Demamnya tinggi dan tidak bisa bernapas dengan baik," teriak Arif ke arah meja resepsi. Seorang perawat mendekat segera, mengevaluasi situasi dengan mata profesional. Ia melihat si kecil Rizky terengah-engah di pelukan ibunya dan langsung bereaksi. "Bawa ke sini, cepat." Perintahnya menunjuk ke pintu yang menuju ke area perawatan. Dewi mengikuti perawat sementara Arif berlari di belakang mereka, menolak untuk tinggal di ruang tunggu. Mereka dibawa ke ruang pemeriksaan di mana seorang dokter muda muncul dalam waktu kurang dari 2 menit. "Letakkan anak itu di sini." Ia menunjuk ke brankar pediatri. Dewi membaringkan Rizky dengan tangan gemetar. Dokter mulai memeriksanya segera, mendengarkan paru-parunya dengan stetoskop, memeriksa tenggorokannya, mengukur suhunya. Demam 40 derajat. Ia mengumumkan dengan serius. Dan ada bunyi mengiang signifikan di kedua paru-parunya. "Sudah berapa lama seperti ini?" Dewi mencoba menjawab di antara isakan. Sejak kemarin sore mulai batuk. Tapi malam harinya jadi lebih parah, jauh lebih parah." Dokter mengangguk sambil membuat catatan cepat. "Saya akan minta röntgen dada dan tes darah segera. Dari gejalanya, saya curiga ini awal radang paru-paru." Kata itu jatuh menimpa Dewi seperti palu godam. Radang paru-paru. "Ya Allah, jangan." Kakinya lemas dan Arif langsung menahannya, melingkarkan lengannya di tubuhnya. "Tenang, dokter sudah tahu harus berbuat apa," bisiknya di telinganya, meskipun ia sendiri merasakan ketakutan menjalar di punggungnya. Dokter melanjutkan dengan nada profesional tapi penuh pengertian. "Kami perlu merawatnya malam ini untuk memberikan antibiotik infus dan oksigen. Dia juga dehidrasi, jadi kami akan pasang infus." Dewi mengangguk tanpa bisa berbicara, mencengkeram tangan Arif seolah itu satu-satunya yang membuatnya tetap berdiri di momen mimpi buruk itu. 1 jam kemudian, Rizky sudah ditempatkan di sebuah kamar di bangsal anak. Mereka sudah memasang infus di lengan kecilnya, oximeter di jarinya, dan selang oksigen di hidungnya. Anak itu sudah berhenti menangis, kelelahan karena demam dan usaha bernapas, dan sekarang tidur gelisah di antara spray putih rumah sakit. Dewi duduk di kursi di samping tempat tidur, menggenggam tangan Rizky yang bebas, tidak melepaskannya sedetik pun. Matanya merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Arif berdiri di dekat jendela, menatap kota yang terang di luar sana, tapi pikirannya sepenuhnya ada di kamar itu. Ia berbalik dan mengamati Dewi, begitu rapuh dan kuat pada saat yang sama, menjaga tidur anaknya. "Kamu harus istirahat sedikit," sarannya dengan lembut sambil mendekatinya. Dewi menggelengkan kepalanya tanpa mengalihkan pandangan dari Rizky. "Tidak bisa. Bagaimana kalau dia butuh saya dan saya ketiduran?" Arif menarik kursi lain dan duduk di sampingnya. "Kalau begitu kita bergantian. Kamu tidur 1 jam, saya yang jaga. Setelah itu saya tidur dan kamu yang jaga." Dewi menatapnya untuk pertama kalinya sejak mereka masuk kamar, dengan mata penuh rasa terima kasih dan sesuatu yang lebih dalam. "Kenapa kamu melakukan semua ini untuk kami?" bisiknya. Arif menggenggam tangannya yang bebas di antara tangannya. "Karena kalian sudah menjadi sangat penting bagi saya," jawabnya dengan kejujuran yang mengejutkan dirinya sendiri. Dan pada saat itu, di tengah krisis dan ketakutan, keduanya tahu bahwa apa yang mereka rasakan tidak bisa lagi disangkal atau disembunyikan. Fajar tiba tersaring melalui tirai krem kamar rumah sakit.
Arif tidak tidur semenit pun. Ia tetap terjaga sepanjang malam mengawasi setiap napas Rizky, setiap gerakan, setiap gestur kecil yang bisa menunjukkan perbaikan atau perburukan. Dewi akhirnya menyerah pada kelelahan sekitar jam 5 pagi, menyandarkan kepalanya di tepi tempat tidur tempat anaknya tidur, dengan tangannya masih terjalin dengan tangan si kecil. Arif mengamatinya tidur, memperhatikan lingkaran hitam di bawah matanya, garis-garis kekhawatiran yang menghiasi dahinya bahkan dalam tidur. Ia melepas jasnya dan meletakkannya dengan lembut di bahu Dewi sebagai selimut darurat. Jam 7 ketika perawat shift pagi masuk untuk memeriksa tanda-tanda vital Rizky. Bagaimana malamnya? Tanyanya pelan melihat Dewi tertidur. Gelisah, tapi stabil, jawab Arif berbisik. Demamnya turun sedikit sekitar jam 4. Perawat mengangguk sambil memeriksa infus dan menyesuaikan aliran oksigen. Itu tanda bagus. Dokter akan datang melihatnya dalam 1 jam. Ketika perawat pergi, Rizky mulai bergerak, membuka matanya perlahan. Mama, panggil anak itu dengan suara lemah dan serak. Dewi terbangun seketika seolah ada pegas yang mendorongnya. Mama di sini, sayang. Mama di sini, katanya mendekatkan wajahnya ke Rizky, mencium dahinya dengan kelembutan tak terbatas. Si kecil melihat sekeliling dengan bingung, memperhatikan kabel-kabel, mesin-mesin, dinding putih. Kita di mana? Tanyanya dengan ketakutan di mata besarnya. Di rumah sakit, sayang. Kamu sakit semalam, tapi kamu sudah membaik. Jelas Dewi dengan senyum yang mencoba menyembunyikan kecemasannya sendiri. Kemudian Rizky melihat Arif berdiri di dekat jendela. Arif, gumam anak itu dan senyum kecil muncul di bibirnya yang pucat. Arif langsung mendekat, duduk di sisi lain tempat tidur. Halo, jagoan. Kamu bikin kami kaget. Katanya dengan suara lembut, mengelus rambut kusut si kecil. Arif yang bawa aku ke rumah sakit, tanya Rizky. Tentu saja, untuk itulah teman, kan? Rizky mengangguk lemah. Arif mau tetap di sini, tanyanya dengan kerentanan yang menembus hati Arif. Saya tidak akan pergi dari sini, janjinya. Dan ia benar-benar serius. Dokter datang sekitar jam 8, memeriksa Rizky dengan teliti dan mempelajari hasil röntgen yang diambil dini hari tadi. Benar, ini pneumonia tahap awal. Konfirmasinya dengan serius tapi tanpa kepanikan. Kabar baiknya adalah kalian membawanya tepat waktu. Dengan pengobatan antibiotik dan oksigen, dia seharusnya membaik dalam 3 atau 4 hari ke depan. Dewi menghembuskan napas lega yang begitu dalam seolah ia sudah menahan napas selama berjam-jam. Tapi dia akan sembuh total? Tanyanya dengan suara yang masih takut. Sembuh total, dokter meyakinkan dengan senyum menenangkan. Tapi dia perlu dirawat setidaknya 4 hari untuk memantau perkembangannya dan memastikan infeksinya tidak menyebar. Dewi mengangguk, menerima kenyataan. Ketika dokter pergi, ia akhirnya membiarkan dirinya menangis lega, menutupi wajahnya dengan tangannya. Arif memeluknya, membiarkannya melepaskan semuanya di dadanya. Yang terburuk sudah lewat, bisiknya, mengelus punggungnya dengan gerakan melingkar. Rizky kuat, dia akan baik-baik saja. Dewi berpegangan padanya seolah ia adalah pelampung di tengah lautan badai. Hari-hari berikutnya adalah campuran rutinitas rumah sakit dan momen-momen kelembutan tak terduga. Arif menelepon kantornya untuk membatalkan semua rapatnya minggu itu. Saya ada keadaan darurat keluarga, katanya kepada asistennya. Dan itu bukan kebohongan, karena di suatu titik dalam minggu-minggu terakhir, Dewi dan Rizky telah menjadi keluarganya, meskipun tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Selama siang hari, Arif bertanggung jawab membawa makanan yang layak dari luar, karena makanan rumah sakit sangat buruk dan Dewi hampir tidak mau makan. Ia membawakan nasi bungkus dari warung Bu Siti, soto ayam, buah segar dari pasar. Kamu harus makan supaya bisa merawat Rizky. Ia mengingatkan dengan tegas setiap kali Dewi menolak makanan. Di malam hari, ketika Rizky tidur dan lampu-lampu koridor meredup, Arif dan Dewi berbincang dalam bisikan tentang segalanya dan tidak ada. Dewi menceritakan kisah-kisah masa kecilnya di sebuah desa kecil di Jawa Timur, tentang ibunya yang meninggal 2 tahun lalu, tentang impiannya memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Arif berbagi detail kehidupannya sendiri yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, ketakutannya, kegagalannya, kesepian yang ia tanggung begitu lama. Di malam ketiga, ketika Rizky sudah bernapas jauh lebih baik dan demamnya sudah hilang sepenuhnya, Arif tetap mengamati anak itu tidur dengan tenang. Dewi sudah pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri sedikit. Si kecil bergerak dalam tidurnya dan tangannya secara naluriah mencari tangan seseorang.
Arif mengulurkan tangannya dan Rizky langsung menggenggamnya, meremasnya dengan percaya, bahkan dalam tidur. Sesuatu pecah sepenuhnya di dalam Arif pada saat itu. Selama bertahun-tahun ia percaya bahwa ia tidak akan pernah bisa merasakan cinta seorang ayah, bahwa kondisinya telah menghukumnya pada kehidupan tanpa anak. Tapi disinilah ia, jam 3 pagi di rumah sakit, menggenggam tangan anak yang tidak berbagi darahnya, tapi yang telah menaklukkan hatinya sepenuhnya. Ketika Dewi kembali dan melihat pemandangan itu, matanya dipenuhi air mata. Ia duduk di samping Arif dalam diam, dan ia melingkarkan lengannya yang bebas di bahu Dewi. Mereka tetap seperti itu, bertiga, terhubung dalam lingkaran cinta yang sunyi, sementara mesin-mesin berdengung pelan dan kota tertidur di luar sana. Arif tahu pada saat itu bahwa tidak peduli apa kata biologi, ia sudah menjadi ayah dalam segala hal yang benar-benar penting. Pagi hari keempat tiba dengan berita yang memenuhi kamar dengan kegembiraan. Rizky akan dipulangkan. Dokter masuk dengan tersenyum, memeriksa untuk terakhir kalinya paru-paru si kecil dengan stetoskop. Pernapasannya sempurna. Ia mengumumkan dengan puas. Pneumonia-nya terkendali. Kalian bisa pulang hari ini, tapi dengan obat oral yang harus diselesaikan selama 10 hari lagi. Rizky merayakan berita itu dengan melompat-lompat kecil di tempat tidur dengan energi yang tidak ia tunjukkan berhari-hari. Aku pulang, nyanyinya bersemangat. Dewi tertawa di antara air mata kebahagiaan, memeluk anaknya dengan erat. Arif merasakan kelegaan yang begitu dalam sehingga ia harus duduk sejenak. Ia tidak menyadari berapa banyak ketegangan yang ia tanggung sampai akhirnya bisa melepaskannya. Saya perlu kalian ke bagian administrasi untuk memeriksa beberapa detail sebelum pergi. Dokter menunjukkan sebelum pergi. Dewi mengangguk, tapi begitu dokter keluar, ekspresinya berubah. Kegembiraan bercampur dengan kekhawatiran dan Arif langsung menyadari perubahannya. Ada apa? Tanyanya mendekatinya. Dewi menggigit bibir bawahnya. Gestur yang sudah Arif pelajari sebagai tanda bahwa ia cemas. Tagihan rumah sakit. Gumamnya menatap lantai. 4 hari dirawat. Semua obat-obatan, pemeriksaan. Saya tidak tahu berapa biayanya, tapi saya tahu saya tidak punya cukup uang untuk membayarnya. Suaranya semakin kecil dengan setiap kata. Arif merasakan tusukan sakit melihat bagaimana ia mengkhawatirkan uang, padahal satu-satunya yang seharusnya penting adalah kesembuhan Rizky. Dewi mulai berkata, tapi ia menyela. Tidak, Arif, tolong, jangan bilang saya jangan khawatir. Saya tahu kamu sudah melakukan sangat banyak untuk kami, lebih dari siapapun yang pernah melakukan, tapi ini tanggung jawab saya. Rizky anak saya dan saya harus menemukan cara untuk membayar. Ada tekad baja dalam suaranya, martabat yang sama yang Arif kagumi sejak momen pertama di supermarket. Ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya di antara tangannya. Kamu percaya sama saya? Tanyanya menatapnya langsung ke mata. Ia mengangguk tanpa ragu. Kalau begitu, biarkan saya membantu. Dewi mulai memprotes, tapi Arif mengangkat tangannya dengan lembut. Dengarkan, saya tidak minta izin. Saya memberitahu apa yang akan saya lakukan. Saya akan turun ke administrasi dan saya akan menyelesaikan masalah tagihan. Saya tidak ingin kamu khawatir tentang itu. Dewi menggelengkan kepalanya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak bisa menerimanya. Arif, ini sudah terlalu banyak. Saya tidak punya cara untuk membayarmu. Saya tidak ingin kamu membayar saya. Ia menyela dengan tegas tapi lembut. Saya ingin melakukan ini karena kalian penting bagi saya. Karena dalam minggu-minggu terakhir ini kalian memberikan sesuatu yang saya pikir tidak akan pernah saya miliki. Kalian membuat saya merasa bahwa saya menjadi bagian dari sesuatu. Bahwa saya punya alasan untuk bangun setiap pagi selain pekerjaan dan bisnis. Suaranya sedikit pecah di kata-kata terakhir. Dewi menatapnya dengan mata terbuka lebar, mendengarkan setiap kata seolah itu adalah kata-kata terpenting yang pernah ia dengar. Biarkan saya melakukan ini, pinta Arif. Tolong. Dewi menutup matanya, membiarkan air mata jatuh bebas dan akhirnya mengangguk. Tapi suatu hari saya akan membayarmu, gumamnya. Dengan cara tertentu, suatu hari. Arif turun ke kantor administrasi rumah sakit sementara Dewi membantu Rizky berpakaian dengan baju bersih yang ia bawa dari rumah. Pegawai di balik konter memberikan tagihan rinci. 4 hari rawat inap, antibiotik infus, oksigen, tes laboratorium, röntgen. Totalnya hampir 15 juta rupiah. Bagi Arif itu jumlah yang tidak berarti. Tapi ia tahu bagi Dewi itu mewakili berbulan-bulan kerja,
Mungkin setahun penuh tabungan yang tidak pernah berhasil ia kumpulkan. Ia mengeluarkan kartu kreditnya dan membayar semuanya tanpa berkedip. Kwitansinya atas nama siapa? Tanya pegawai itu. Arif ragu sedetik. Ia bisa meminta dituliskan atas namanya. Tapi sesuatu memberitahunya bahwa Dewi perlu mempertahankan harga dirinya. Atas nama Dewi Lestari. Jawabnya mengingat nama lengkap yang ia lihat di kertas pendaftaran. Dia sudah menutup pembayarannya. Pegawai memproses informasi tanpa bertanya. Ketika Arif kembali ke kamar, ia membawa kwitansi bertanda lunas dan surat keluar rumah sakit. Dewi menatapnya penuh harap, masih dengan Rizky di pelukannya. "Berapa?" tanyanya dengan suara gemetar. Arif menyodorkan kertas-kertas itu. "Semuanya sudah selesai," katanya sederhana. Dewi mengambil dokumen-dokumen itu dengan tangan gemetar dan membaca kata lunas yang dicap dengan tinta merah. Matanya terbuka lebar. "Arif, tidak. Berapa biayanya? Beritahu saya berapa supaya saya tahu." Tapi ia menggelengkan kepalanya. "Tidak penting berapa biayanya. Yang penting adalah Rizky sudah sehat dan kalian bisa pulang." Dewi meletakkan Rizky di tempat tidur sejenak dan mendekati Arif. Ia memeluknya dengan kekuatan yang mengejutkannya, membenamkan wajahnya di dada Arif sambil terisak. "Terima kasih," bisiknya berulang kali. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih." Arif memeluknya balik, merasakan air mata Dewi membasahi kemejanya. Rizky mengamati mereka dari tempat tidur dengan senyuman, seolah memahami dengan sempurna apa yang sedang terjadi. Ketika Dewi akhirnya melepaskan diri, ia menatapnya langsung ke mata dengan mata gelap penuh emosi dan mengulangi kata-kata yang sama yang ia ucapkan minggu-minggu lalu di supermarket, tapi kali ini dengan makna yang sama sekali berbeda. "Saya janji akan membayar kalau sudah bisa," katanya dengan suara terputus-putus. Tapi keduanya tahu ia tidak lagi berbicara tentang uang saja. Ia berbicara tentang cinta, tentang rasa terima kasih, tentang hutang emosional yang hanya bisa dibayar dengan hati. Arif mengantar Dewi dan Rizky kembali ke rumah kecil mereka di Tambak Wedi. Perjalanan tenang dengan Rizky tertidur di kursi belakang. Kelelahan tapi akhirnya sehat. Ketika mereka tiba, Arif membantu menurunkan tas-tas berisi obat-obatan dan barang-barang yang mereka kumpulkan selama hari-hari di rumah sakit. Dewi membuka pintu rumah sederhananya dan masuk menggendong Rizky, membawanya langsung ke kamar kecilnya untuk membaringkannya di tempat tidur. Arif tetap berdiri di ruang tamu, mengamati tempat itu dengan mata baru, dinding-dinding yang dicat dengan teliti meskipun catnya sudah mengelupas di beberapa tempat, perabotan tua tapi bersih, foto-foto Rizky di berbagai tahap kehidupan pendeknya ditempel di dinding dengan selotip. Semuanya sederhana, bersahaja, tapi penuh cinta. Ada lebih banyak kehangatan di 4 dinding kecil itu daripada di seluruh rumah besarnya. Dewi kembali ke ruang tamu setelah menyelimuti anaknya, menutup pintu kamar dengan hati-hati agar tidak membangunkannya. Ia berdiri di hadapan Arif dan untuk pertama kalinya dalam berhari-hari mereka benar-benar sendirian, tanpa dokter, tanpa perawat, tanpa urgensi krisis medis. Keheningan di antara mereka syarat dengan semua yang belum mereka katakan. "Saya bahkan tidak tahu harus mulai dari mana untuk berterima kasih," kata Dewi dengan suara lembut, melangkah ke arahnya. "Kamu sudah melakukan begitu banyak untuk kami, Arif. Kamu menyelamatkan hidup kami malam itu. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan tanpamu." Arif menggelengkan kepalanya, memperpendek jarak di antara mereka. "Bukan hanya kamu yang menyelamatkan saya, Dewi. Kalian juga menyelamatkan saya." Ia menatapnya bingung. "Menyelamatkan kamu dari apa? Kamu punya segalanya. Uang, rumah yang indah, sukses. Saya punya segalanya, kecuali satu-satunya yang penting." Ia menyela dengan intensitas dalam suaranya. "Saya punya kehidupan yang kosong, tanpa tujuan, tanpa cinta. Saya pergi dan pulang kerja seperti hantu. Saya kembali ke rumah besar di mana satu-satunya suara adalah gema langkah kaki saya sendiri." Ia menggenggam tangan Dewi di antara tangannya, merasakan bagaimana ia sedikit gemetar. "Dan kemudian saya bertemu kalian dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Dewi, saya merasa hidup saya punya makna. Bangun setiap pagi mengetahui bahwa saya akan bertemu kalian memberi saya alasan untuk terus maju." Mata mereka bertemu dan dunia seolah berhenti sejenak. Arif bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdetak kencang. "Dewi, saya..." Arif memulai, tapi kata-kata tersangkut di tenggorokannya. Ia sudah melatih momen ini ribuan kali dalam pikirannya selama malam-malam di rumah sakit, tapi sekarang ia berada di sini di hadapannya. Semua yang ia rencanakan untuk dikatakan menguap.
Ia menarik napas dalam dan memutuskan untuk berbicara dari hati, tanpa filter atau persiapan. Saya tahu kita baru kenal sebentar. Saya tahu hidup kita sangat berbeda. Saya tahu mungkin ini gila apa yang akan saya katakan. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan semua keberaniannya. Tapi selama hari-hari di rumah sakit ini, merawat Rizky, memelukmu saat kamu menangis, menjaga tidur anakmu, saya menyadari sesuatu yang tidak bisa lagi saya abaikan. Dewi menatapnya dengan mata terbuka lebar, menahan napas. Saya jatuh cinta padamu. Saya jatuh cinta pada kekuatanmu, pada martabatmu, pada cara kamu mencintai anakmu dengan segenap jiwa ragamu. Dan saya juga jatuh cinta pada Rizky, pada tawanya, pada kepolosannya, pada cara dia mempercayai saya. Suara Arif gemetar karena emosi. Kalian sudah membayar saya dengan cinta, Dewi. Kalian memberi saya sesuatu yang saya pikir tidak akan pernah saya miliki, sebuah keluarga. Dewi mulai menangis, tapi kali ini adalah air mata dari emosi yang sama sekali berbeda. Arif, saya juga. Ia mencoba berbicara, tapi kata-kata tenggelam di antara isakan. Arif menghapus air matanya dengan ibu jarinya, memegang wajahnya dengan kelembutan tak terbatas. Biarkan saya selesaikan, bisiknya dengan senyum. Selama bertahun-tahun saya pikir saya tidak bisa menjadi ayah karena tubuh saya tidak mengizinkan. Seorang wanita yang saya cintai meninggalkan saya karena itu, dan untuk waktu yang lama saya percaya bahwa saya tidak layak memiliki keluarga. Tapi Rizky mengajarkan saya bahwa menjadi ayah tidak ada hubungannya dengan biologi. Ini tentang hadir, tentang peduli, tentang mencintai tanpa syarat. Ia berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangan Dewi di antara tangannya. Ia tidak punya cincin yang disiapkan. Ia tidak merencanakan ini sebagai momennya, tapi semuanya terasa sangat tepat. Dewi, satu-satunya yang saya inginkan adalah kalian menjadi keluarga saya. Menikahlah dengan saya. Tinggallah bersama saya. Biarkan saya menjadi ayah yang Rizky layak dapatkan dan suami yang kamu layak dapatkan. Mata Arif berkilau dengan air mata yang tidak pernah ia izinkan untuk jatuh. Biarkan saya menghabiskan sisa hidup saya membuktikan kepada kalian bahwa cinta sejati itu ada. Dewi jatuh berlutut di hadapannya, melingkarkan lengannya di lehernya dan memeluknya dengan seluruh kekuatan yang ia miliki. Ya, bisiknya di telinganya. Ya, 1000 kali ya. Keduanya tetap seperti itu, berpelukan di lantai ruang tamu kecil itu, menangis bahagia, merasakan bagaimana semua rasa sakit masa lalu larut dalam janji masa depan. Ketika mereka akhirnya berpisah, Arif menghapus air mata dari wajah Dewi dan menciumnya untuk pertama kalinya. Itu adalah ciuman penuh janji, penuh harapan, penuh cinta yang murni dan sejati. Mereka berpisah ketika mendengar suara kecil dari pintu kamar. Mama, kenapa nangis? Rizky berdiri di sana dengan piyama, menggosok matanya yang mengantuk, menatap mereka dengan khawatir. Arif dan Dewi saling berpandangan dan tertawa di antara air mata. Sini, jagoan, panggil Arif mengulurkan tangannya. Rizky berlari ke arah mereka dan Arif mengangkatnya, mendudukannya di antara ia dan Dewi. Kamu mau kalau Arif tinggal bersama kita selamanya? Tanya Dewi mengelus rambut anaknya. Mata Rizky bersinar seperti bintang. Beneran? Selamanya-lamanya. Arif mengangguk tersenyum. Selamanya-lamanya. Rizky melemparkan lengan kecilnya melingkari leher Arif. Iya, aku mau Arif jadi papa aku. Dan dengan kata-kata sederhana yang diucapkan oleh suara polos seorang anak, keluarga yang tidak satupun dari mereka harapkan akhirnya lengkap. Minggu berikutnya adalah pusaran emosi dan perubahan. Arif bersikeras agar Dewi berhenti dari pekerjaannya membersihkan rumah. Kamu tidak perlu bekerja seperti itu lagi, katanya dengan tegas. Saya ingin kamu fokus merawat Rizky dan merencanakan pernikahan kita. Dewi memprotes pada awalnya, berpegang pada kemandiriannya, tapi Arif membuatnya mengerti bahwa ini bukan amal atau kontrol, tapi memberinya kesempatan untuk akhirnya beristirahat setelah bertahun-tahun berjuang sendirian. Mereka mulai merencanakan pindah ke rumah Arif dan Rizky tidak bisa menahan kegembiraannya membayangkan memiliki kamar besar sendiri, taman untuk bermain, ruang untuk berlari. Beneran aku bakal punya kamar sendiri? Anak itu bertanya berulang kali seolah tidak bisa percaya. Kamarmu sendiri, dengan mainan baru, dengan semua yang kamu mau, janji Arif setiap kali. Suatu sore, saat mereka mengemas sedikit barang-barang dari rumah Dewi, Arif memperhatikan Rizky menatap dengan rindu sebuah foto tua yang ditempel di dinding.
Itu adalah gambar anak itu ketika masih bayi dalam gendongan seorang wanita tua yang pasti adalah nenek yang tidak pernah ia kenal. "Kamu mau bawa ini ke rumah baru?" tanya Arif dengan lembut. Rizky mengangguk malu-malu. "Ini nenek Rizky. Mama bilang nenek jagain Rizky dari surga." Arif merasakan gumpalan di tenggorokannya. "Kalau begitu pasti kita bawa dan kita kasih bingkai bagus di kamar barumu." Hari pindahan tiba dengan langit cerah dan matahari terang khas Surabaya. Arif menyewa jasa pindahan, meskipun sebenarnya hanya sedikit yang perlu dipindahkan. Dewi bersikeras membawa perabotan lamanya, bukan karena ia membutuhkannya, tapi karena setiap benda menyimpan cerita tentang ketahanan dan martabat. "Meja ini hadiah dari almarhum ibu saya sebelum meninggal," ia menjelaskan sambil mengelus kayu yang sudah aus. "Di sini saya memberi makan Rizky waktu dia masih bayi." Arif memahami bahwa ini bukan tentang benda material, tapi tentang kenangan dan cinta. "Kalau begitu kita taruh di dapur rumah," ia memutuskan tanpa ragu. Ketika mereka tiba di kediaman di Pakuwon City, Rizky ternganga. "Kita bakal tinggal di sini?" tanyanya dengan mata terbelalak, menatap rumah putih besar dengan taman hijau dan air mancur di pintu masuk. "Kita bakal tinggal di sini," konfirmasi Arif mengangkatnya dalam gendongan. "Ini rumah kita sekarang, jagoan." Mereka masuk bersama, bertiga bergandengan tangan, melintasi ambang pintu sebagai keluarga yang sekarang mereka menjadi. Dewi menangis bahagia saat menelusuri ruangan-ruangan yang luas, langit-langit yang tinggi, jendela-jendela besar yang membiarkan cahaya matahari masuk. Tapi yang paling mengharukan adalah kamar yang Arif siapkan khusus untuk Rizky. Ketika mereka membuka pintu, Rizky menjerit penuh kegembiraan murni. Kamar itu telah sepenuhnya diubah. Dinding-dindingnya dicat biru langit dengan awan putih. Ada tempat tidur bentuk mobil balap, rak-rak penuh buku baru, kotak mainan besar, dan di dinding paling besar, dibingkai dengan penuh kasih, adalah foto Rizky dengan neneknya. Tapi yang membuat anak itu berlari ke tengah kamar dengan air mata kebahagiaan adalah apa yang ia lihat di samping jendela. Sebuah boneka dinosaurus besar hampir setinggi dirinya, persis seperti yang selalu ia lihat di etalase toko mainan tapi yang ibunya tidak pernah bisa membelikan untuknya. "Ini dinosaurusnya. Ini dinosaurus aku," teriaknya memeluknya sekuat tenaga. Dewi menutup mulutnya dengan tangannya, terisak karena terharu. "Bagaimana kamu tahu?" tanyanya kepada Arif di antara air mata. "Rizky pernah menyebutkannya," jawabnya dengan senyum, mengingat percakapan santai di taman minggu-minggu lalu. "Dia bilang suatu hari nanti kalau sudah besar dan punya uang, dia akan beli dinosaurus raksasa." Dewi memeluknya erat. "Kamu pria paling luar biasa yang pernah kukenal," bisiknya. Rizky terus bermain dengan dinosaurusnya, menciptakan cerita dan petualangan, memenuhi rumah yang sudah lama sunyi itu dengan tawa dan kehidupan. Hari-hari berikutnya adalah masa adaptasi dan kebahagiaan murni. Arif menunjukkan setiap sudut rumah kepada mereka, taman belakang di mana Rizky bisa bermain, kolam renang yang harus ia pelajari untuk digunakan dengan hati-hati, dapur besar di mana Dewi mulai menyiapkan masakan yang Arif sukai. Di malam hari mereka makan malam bersama di ruang makan besar, tapi Arif bersikeras menggunakan meja tua Dewi, karena ini punya lebih banyak sejarah daripada semua meja mewah saya digabung. Setelah makan malam, mereka duduk di ruang tamu menonton film dengan Rizky meringkuk di antara keduanya, tertidur sebelum film selesai dan digendong dengan penuh kasih ke tempat tidurnya. Arif menemukan kebahagiaan membacakan cerita sebelum tidur, menyelimuti anak, mendengar, "Rizky sayang papa," dibisikkan dengan suara mengantuk. Suatu malam, setelah menidurkan Rizky, Arif dan Dewi keluar ke taman di bawah langit berbintang Surabaya. "Kamu bahagia?" tanyanya memeluknya dari belakang. "Lebih bahagia dari yang kupikir mungkin," jawabnya, menyandarkan kepalanya di dada Arif. "Terima kasih sudah memberikan kami kehidupan ini, Arif. Terima kasih sudah mencintai kami." "Terima kasih kepada kalian karena mengajarkan saya untuk hidup lagi," jawabnya mencium kepalanya. Akad nikah akan sederhana, intim, dalam 2 bulan, tapi penyatuan yang sebenarnya sudah terjadi, disegel bukan dengan cincin atau kertas, tapi dengan cinta, kepercayaan, dan janji untuk bersama melawan segalanya. Sore hari Jumat, 3 minggu setelah pindah, Arif tiba di rumah setelah rapat bisnis dan menemukan pemandangan yang akan terukir dalam ingatannya selamanya. Di taman belakang, Dewi telah menggelar selimut di atas rumput dan duduk di sana bersama Rizky berbagi sepiring semangka. Matahari sore menerangi wajah mereka dengan cahaya keemasan. Rizky tertawa sementara jus semangka mengalir di dagunya. Ketika mereka melihat Arif, keduanya berteriak namanya serempak. "Arif!"
"Papa." Anak itu berlari ke arahnya dengan tangan terbuka, dan Arif mengangkatnya ke udara memutarnya sementara Rizky tertawa terbahak-bahak. Dewi mendekat dan mereka bertiga melebur dalam pelukan. "Aku cinta kamu," kata Arif kepada Dewi, menatap matanya. "Aku cinta kalian berdua lebih dari yang bisa kata-kata ungkapkan." "Dan kami juga cinta kamu," jawabnya dengan senyum yang lebih terang dari matahari. Rizky, masih dalam gendongan Arif, meletakkan tangan kecilnya di pipi masing-masing. "Kita keluarga," ia menyatakan dengan kebijaksanaan sederhana anak 3 tahun. "Selamanya." Dan ia benar. Melawan segala rintangan, melawan semua ekspektasi, melawan semua yang hidup ajarkan kepada mereka tentang rasa sakit dan kehilangan, mereka telah menemukan jalan menuju cinta sejati. Sebuah janji yang diucapkan di supermarket telah mengubah hidup mereka selamanya, membuktikan bahwa terkadang keajaiban dimulai dari gestur kebaikan yang paling sederhana. 3 tahun kemudian, itu adalah hari Minggu yang cerah dan kebun bibit Wonorejo penuh dengan keluarga. Menikmati sore itu, Arif dengan lembut mendorong ayunan di mana Aisyah, 2 tahun, tertawa dengan tawa jernih khas masa kanak-kanak. Si kecil telah diadopsi oleh Arif dan Dewi setahun yang lalu, melengkapi keluarga mereka dengan cara paling sempurna. Beberapa meter jauhnya, Rizky, sekarang 6 tahun, berlari di antara permainan dengan energi tak habis-habis anak yang bahagia dan dicintai. Dewi mengamati pemandangan itu duduk di bangku dengan tangan di perutnya dalam gestur bawah sadar akan kepenuhannya. 3 tahun yang telah berlalu sejak pertemuan di supermarket itu terasa seperti keabadian dan sekejap napas pada saat yang sama. Arif mendekatinya setelah menurunkan Aisyah dari ayunan, menggenggam tangannya sementara mereka memandang kedua anak mereka bermain bersama. Hidup telah memberi mereka persis apa yang mereka butuhkan. Sebuah keluarga yang dibangun dengan cinta, bukan dengan darah. Rizky bukan lagi anak pemalu yang hampir tidak berani minta permen. Sekarang ia adalah kakak yang bangga yang merawat Aisyah dengan penuh kelembutan. Arif bukan lagi pria kesepian yang berkeliaran di rumah kosong. Sekarang ia adalah ayah yang hadir yang mengenal setiap tawa dan setiap air mata anak-anaknya. Dan Dewi bukan lagi ibu tunggal yang berjuang sendirian melawan dunia. Sekarang ia memiliki pasangan yang berjalan di sisinya di setiap langkah. Di taman itu, di bawah langit biru Surabaya, janji yang diucapkan bertahun-tahun lalu telah mekar menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang bisa dibayangkan siapapun dari mereka. Karena pada akhirnya, cinta sejati selalu menemukan cara untuk melengkapi hati yang bersedia membuka diri. Jika kisah ini menyentuh hatimu, aku mengundangmu untuk membagikannya kepada seseorang yang perlu diingatkan bahwa keajaiban itu ada dan kebaikan selalu kembali berlipat ganda. Jangan lupa subscribe ke channel untuk lebih banyak kisah yang akan menyentuh jiwamu. Ingatlah selalu bahwa setiap tindakan kebaikan, sekecil apapun kelihatannya, bisa mengubah seluruh kehidupan. Terkadang kita membantu orang lain tanpa tahu bahwa sebenarnya merekalah yang menyelamatkan kita. Semoga Allah memberkahi hidupmu dengan cinta sejati, dengan keluarga yang memelukmu di saat-saat sulit, dan dengan kebijaksanaan untuk mengenali keajaiban ketika mereka datang menyamar sebagai pertemuan kebetulan. Semoga kamu tidak pernah kehilangan iman untuk percaya pada kesempatan kedua, dan semoga hatimu selalu terbuka untuk memberi dan menerima cinta tanpa batas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Sampai jumpa.